Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, bapa-bapa, urang-urang ulun tuan, gure-gure ulun tuan yang kehadir pada uro yang berbahagianyo yang ulun muliakan. Izinkanlah bagi khatib pada sah yang berbahagia ini ingin menyampaikan beberapa hal mau'izah hasanah yang moga nanti bisa memberi manfaat khususnya bagi khatib dan kita semua dalam rangka kita selalu bermuadzamah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum daripada itu, marilah khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita selalu mengingat, menghafal, mendengar kata-kata nikmat. Nikmat adalah sebuah pemberian Allah kepada kita. Nikmat adalah pemberian Allah kepada kita. Yang tugas kita adalah bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan nikmat, memberikan kepada kita, dan tugas kita sebagai hamba Islam balik berakal adalah melaksanakan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal melaksanakan bersyukur kepada nikmat Allah dan jauh daripada bersyukur terhadap nikmat Allah, pada awal tadi khatib sudah membacakan sebuah surat dalam surah Al-Ibrahim, wala itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat la in syakartum, jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, aku tambah akan nikmatnya. Wala in syakartum inna azabi lasyadid, dan jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah akan selalu menyertanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang ada nikmat fitriyah, ada nikmat yang melengket pada tubuh kita, dan juga ada nikmat ikhtiariyah, nikmat yang kita usahakan sehingga datang kepada kita, dan juga nikmat alamiah, ini perlu kita jaga, dan nikmat duniawiyah dan nikmat ukhrawiyah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, keempat-empat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkewajiban kita sebagai orang Islam balik berakal bersyukur. Makna bersyukur dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kufur dengan nikmat. Itu namanya syukur. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingkar dengan nikmat itu. Kita tidak kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu namanya syukur. Kalau kita selalu merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan tingkah laku kita sehari-hari tidak kufur terhadap nikmat, itu namanya syukur. Kalau memang kita bersyukur, Allah akan mengekalkan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebaliknya, kalau memang kita tidak bersyukur ataupun kufur terhadap nikmat, ini nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan kekal pada diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, nikmat fitriyah, nikmat yang melengket pada jiwa kita, ini harus sejalan, ini harus searah, dalam satu arah, sehingga kita tidak kufur daripada nikmat. Nikmat kaki harus searah dengan pemikiran,
jiwa, ilmu pengetahuan, nikmat tangan juga harus searah, nikmat pemikiran, nikmat perut, nikmat tangan dan sebagainya. Kalau memang ini tidak searah, kita misalkan ilmu pengetahuan kita sudah memberitahukan yang bahwa itu tidak boleh melaksanakan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu kaki kita mengajak kepada hal yang mungkar, ini tidak searah. Tangan kita mengajak kepada hal-hal yang mungkar, ini tidak searah. Pemikiran kita tidak searah dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, ini tidak akan berjalan. Berarti apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang fitriyah pada diri kita, ini harus kita nyatukan dengan sebuah ilmu pengetahuan, dengan ilmu syariah, untuk mengajak dengan kepada sebuah nikmat yang tidak kufur, sehingga kita baru namanya syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, adakah kita renungkan pada saat-saat sambil kita iktikaf, sambil kita berjalan, tangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah tangan ini saya arahkan kepada tempat yang diridha oleh Allah? Sudahkah dengan tangan, dengan nikmat tangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang yang memang harus saya bantu? Sudahkah kita bertafakur, mengajak, memikirkan kaki kita sebagai nikmat, mengajak kepada tempat-tempat yang memang tempat itu adalah kebaikan? Sudahkah mengajak pemikiran kita berfikir kepada hal-hal yang memang itu baik? Sudahkah memikirkan perut kita diterima makanan hal-hal yang buruk ataupun memang hal-hal yang selalu mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak halal? Kalaulah memang itu belum kita berfikir, belum kita bertafakur, belum kita merenungkan, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengekalkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita yang tidak punya kaki, berapa banyak saudara kita yang tidak punya tangan, berapa banyak saudara kita yang tidak punya pemikiran, berapa banyak saudara kita yang lagi berbaring dalam keadaan tidak sehat. Adakah kita bertafakur memikirkan masih melengket nikmat yang sempurna pada diri kita sendiri? Kalaulah memang belum, hadirin yang berbahagia, mari mengajak sejalan satu arah untuk kebaikan dengan tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat ikhtiariyah. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan isteri kepada kita, Allah memberikan anak kepada kita, Allah memberikan rumah kepada kita, yang semua-semua yang menjadi sebab daripada ikhtiariyah. Ikhtiar katanya sehingga nikmatnya teruk ubak katanya. Sudahkah merenungkan hal itu adalah sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang-orang yang memang perantara nikmat kepada kita? Sudahkah hal demikian? Apakah memang itu datang sendirian daripada Allah? Apakah memang itu sebuah cobaan daripada Allah? Ini juga harus kita pikirkan. Jangan-jangan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cobaan bagi kita sendiri. Bukan nikmat semata-mata yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan untuk menyerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Tapi camkanlah hadirin yang berbahagia, pasangkan pemikiran kita yang bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebuah perantaraan untuk sebuah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini belum, hadirin bertafakur, hadirin yang berbahagia, tunggu saatnya Allah akan memberikan sebuah azab kepada kita daripada kita tidak bersyukur daripada nikmat ikhtiariyah yang kita terima.
Sudahkah harta yang telah kita miliki kita menyedekahkan kepada masjid, mewakafkan kepada masjid, menghibahkan kepada orang yang memang perlu dihibah? Sudahkah hadirin yang berbahagia ilmu yang kita miliki sudah kita sampaikan kepada orang-orang yang memang berhak harus kita sampaikan? Itu nikmat ikhtiariah. Kalaulah memang belum, hadirin yang berbahagia, sebelum nikmat itu hilang daripada kita, sebelum nikmat itu akan menjadi sebuah malapetaka bagi diri kita, bertafakur, bersyukur kepada Allah dengan arti kata kita tidak kufur daripada nikmat Allah. Hadirin yang berbahagia, nikmat alamiah yang kita terima, menyadarikah kita berada pada alam yang sangat istimewa? Sudahkah kita menyadari yang bahawa kita berada pada zona yang sangat-sangat aman? Tidak dalam kekacauan, udara dalam begitu sejuk, matahari tidak begitu panas, tanah tidak begitu gersang, dalam keadaan subur. Pernahkah hal demikian menyadari kita pada sebuah negeri yang sangat aman, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba bayangkan hadirin yang berbahagia, saudara-saudara kita yang berada di benua Afrika. Sekarang sudah canggih hadirin yang berbahagia, kita bisa melihat bagaimana keadaan penduduk saudara-saudara kita yang Islam di benua Afrika, yang memang mereka itu selalu taat kepada Allah, yang memang mereka itu selalu dalam keadaan hafid, yang dalam keadaan mereka itu dalam menuntut ilmu pengetahuan, tapi keadaan alamnya tidak menguntungkan. Pernahkah hal demikian hadirin yang berbahagia bertafakur? Kalaulah memang belum hadirin yang berbahagia, semasih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, nikmat Islamiah. Pernahkah kita bersyukur kita berada dalam titipan Allah, dalam agama yang sangat murni, dalam agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertafakur, mari kita memikirkan hal demikian. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang lain, yang selain agama Islam, yang memang selalu murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kita bersyukur berada dalam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur nanti di hari kiamat kita mendapat ridha daripada Allah karena sebab bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Bersyukur dengan hati terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan secara tawadu, dengan cara membaca tasbih, dengan cara membaca tahlil, dengan secara membaca tahmid. Kapanpun, dimanapun hadirin yang berbahagia, bersyukur dengan secara lisan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didatangkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bercita-cita dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan ini, dalam keadaan itu. Maaf hadirin yang berbahagia, tapi tidak pernah kadang-kadang duduk sesudah salat membacakan tahlil, membacakan tahmid, membacakan tasbih kepada Allah, bahagian daripada syukur. Sudahkah hal demikian? Apa yang memang yang perlu kita harapkan di luar daripada sembahyang hadirin yang berbahagia? Sehingga kita yang tergepoh-gepoh begitu assalamualaikum, seakan-akan kita sudah menjadi sebuah kewajiban, hal-hal yang wajib di luar daripada masjid. Begitu assalamualaikum, pada saat kita melihat ke kiri, sudah ke kanan, semuanya pada ramai keluar. Apa yang diharapkan di luar? Kalaulah memang kita tidak bertasbih, bertahmil, bertahlil sedikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selalu mengharap ridha daripada Allah, tapi selalu mengharap apa yang memang menjadi sebuah kesenangan kita dalam sehari-hari, tidak pernah mengucapkan hal-hal yang demikian. Bayangkan hadirin yang berbahagia, ini sebuah kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana-mana hadirin yang berbahagia. Maka marilah kita biasakan mulatamah kita dalam hal bersyukur, dalam hal dengan secara tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah memang tidak di masjid, di rumah jangan diharapkan hadirin yang berbahagia.
Tidak ada semayang jamaah, tidak ada satu pun yang dikit di rumah. Bayangkan itu, pastikan itu. Pak janda ada mengeduk rumah takun subhanallah melhega hana. Pak janda duduk di rumah takun la ilaha illallah dua ga hana. Kecuali dalam masjid, maka mulazamahlah di masjid sekalipun 5 minit. Kita bersyukur, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa yang diharapkan di luar kecuali sebuah hal-hal yang tidak berguna bagi dunia dan akhirat. Cuma nongkrong. Padum jum katanya di masjid, padum jum katanya di luar masjid. Adakah hal terbayang itu menjadi sebuah faedah bagi kehidupan? Belum, hadirin yang berbahagia. Nyo yang perlu kita renungkan sebelum kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Dan menansi bersyukur dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, memikir segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik memikirkan dengan jatuh dengan perantaraan ataupun dengan memang didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur dengan badaniah, hadirin yang berbahagia, selalu getanya melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengusahakan diri kita, mengajak diri kita bagaimanapun cara sehingga kita terjauh daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mulazamahkan semayang-semayang rawatib. Hanale hadirin yang berbahagia, 2 sebelum, 2 sesudah, 2 sebelum, 2 sesudah. Hanale tatamah Pat yang jeput, tatamah yang jeput, yang hana 2 hadirin yang berbahagia rawatib, sehingga kita selalu ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lulang tegatik, apabila kita bersyukur kepada nikmat Allah, kita akan menambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengekalkan nikmat, dan apabila getanya kufur daripada nikmat, azab Allah akan selalu menyertakan getanya. Enoke hadirin yang berbahagia, ceramah singkat bisa menjadi sebuah manfaat bagi ulun tuan dan bagi hadirin hadirat yang hadir pada Jumat yang berbahagia ini. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bihaqqin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam idfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar
والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ببركة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق الفاتحة الكتاب ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.